Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang karakter Shazam dan film terbaru Shazam, The Fury of the Gods. Nah, di sini kita mau nge-highlight ya, dan akan nge-review nih bagaimana sebenarnya nasib film Shazam ini ya teman-teman ke depannya. Apakah beneran akan di-cancel juga walaupun sudah rilis namun tidak connect ke main universe-nya James Gunn? Setelah kemarin kan kita sudah tahu bahwa James Gunn itu memberhentikan proyek Superman Man of Steel kedua dan memecat Henry Cavill juga. Dan James Gunn juga memberhentikan proyeknya Black Adam. Sebenarnya sih ini bukan gak ada alasan ya teman-teman. Aku rasa karena filmnya Black Adam itu tidak terlalu sukses di pasaran. Dan James Gunn pun akhirnya gak mau berusaha untuk ambil risiko itu ya. Jadinya ya udah deh, kita reset aja semuanya dari awal dengan cast yang fresh, cast yang baru, universe yang baru. Cuma yang jadi pertanyaannya, seperti film yang akan rilis di 2023 seperti Shazam, dan kalau nggak salah The Flash juga ya 2023 juga. Nah itu bagaimana ya teman-teman nasibnya ya? Apakah mereka akan menjadi film solo yang berdiri sendiri dan tidak terkoneksi dengan universe atau film lainnya? Atau seperti apa? Atau sama seperti The Batman 2022 yang keren banget itu filmnya ya, seolah-olah berdiri sendiri nih filmnya. Nah jadi kasihan banget ya nasibnya si Shazam ini. Dan jangan lupa untuk film terbarunya DC juga ada Blue Beetle yang akan rilis tahun depan. Nah itu juga nggak tahu ya nasibnya akan seperti apa. Apakah bisa terkoneksi dan terhubung dengan universe yang akan dibuat James Gunn, atau sebagai film yang stand alone atau berdiri sendiri gitu guys. Jadi memang kita semua ini sedang berada di uncertain condition ya, atau ketidakpastian gitu. Oke guys, perlu kalian tahu ya, sebelum James Gunn itu meng-cancel project-project DC seperti Man of Steel yang kedua, lanjutan Black Adam, sebenarnya kan mau dibuat ya sebuah universe baru yang berasal dari si Black Adam ini, dimana nanti akan bertemu dengan Superman Man of Steel dan akan terkoneksi atau terhubung dengan Shazam juga. Nah jadi itu sih ya kemarin projectnya yang aku dengar berseliweran di internet dan berita online juga sih. Tapi ternyata setelah James Gunn itu mengambil alih dan melihat opportunity atau peluang yang lainnya, akhirnya semua kayak dibatalin gitu ya guys ya. Termasuk Henry Cavill yang tidak akan dipakai lagi sebagai pemeran Superman. Berikut pun Black Adam yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Dan gak lupa juga ada Jason Momoa yang akan memerankan Aquaman. Itu juga gak akan dipakai lagi ya. Tapi katanya James Gunn tetap menyimpan atau tetap nge-keep Gal Gadot sebagai Wonder Woman. Kita nggak tahu kedepannya nanti akan jadi seperti apa. Mungkin mereka akan membuat sebuah perjanjian baru atau memunculkan karakter baru, kita nggak tahu juga. Katanya si Jason Momoa akan memerankan karakter baru villain DC, Lobo. Nah itu juga masih rumor ya guys ya. Jadi masih uncertain banget. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan si Shazam ini gimana nasibnya. Ini Shazam The Fury of the Gods merupakan sequel film kedua ya dari Shazam yang pertama. Jujur, daripada Black Adam, aku suka banget dengan Shazam karena lebih menghibur kalau menurut aku ya. Diperankan oleh Zachary Levi sebagai Shazam versi dewasa. Film ini tuh seru dan fun banget untuk ditonton sih kalau menurut aku. Menghibur banget gitu ya. Alur ceritanya fresh, tidak terlalu berat, dan juga bisa diikuti dan dinikmati oleh orang-orang yang nonton di bioskop. Jadi menurut aku untuk Shazam The Fury of the Gods nanti ini semoga aja bisa dijadikan peluang ya oleh James Gunn untuk mengkoneksikan ke cerita baru yang hendak dia garap. Jadi jangan di-cancel juga ya, aku mohon banget sih. Semoga tidak jadi seperti itu. Karena gini guys, kan tujuan dari membuat sebuah film itu kan biar untung, dapat duit, biar cuan kan. Nah dan jangan salah loh, film Shazam yang pertama itu lumayan sukses ya. Pendapatannya besar banget ketimbang dengan Black Adam. Sehingga dapatlah si Shazam ini sequelnya, karena memang menguntungkan. Jadi ya kita tetap realistis aja sih. Belum lagi ada filmnya The Flash nanti juga, dengan headline The Flashpoint, atau bisa memutarbalikkan waktu sehingga karakter-karakter yang sudah tidak dimunculkan lagi ini mungkin bisa muncul di masa depan. Karena efek The Flashpoint itu ya, yang katanya akan menjadi headline konflik di film The Flash. Oke, dilansir dari halaman The Hollywood Reporter, berita online, Zachary Levi, pemeran Shazam itu sendiri, memberikan tanggapan dan komentarnya ya tentang bagaimana James Gunn dan Peter Safran yang sudah mengambil alih DC Studios sebagai new presidennya lah. Jadi Zachary Levi ini sempat ngepost ya di Instagram pribadinya tentang bagaimana tanggapan dia dengan DC Studios yang memiliki bos baru James Gunn dan Peter Safran. Yang dimana kita tahu bahwa Dwayne Johnson pemeran Black Adam itu sudah ngeposting duluan ya bahwa untuk saat ini
nih untuk dekat-dekat ini tuh sepertinya Black Adam tidak akan mendapatkan sequelnya dan masih nggak tahu sebenarnya mau diapakan nih film si Black Adam ini. Padahal kemarin sudah gembar-gembor ya mau diterusin filmnya sampai ke versi Superman tapi nggak jadi. Jadi Zachary Levi ini juga ngomong sama fansnya untuk bersabar karena dia pun masih belum tahu apa yang hendak diwujudkan visi dari James Gunn dan Peter Safran ini terhadap film Shazam itu sendiri. Tapi kata dia sih dia berada di posisi yang lebih baik daripada Superman dan Black Adam. Nah di sini tuh kayak bisa memberikan clue kepada kita bahwa sebenarnya Shazam ini masih belum ada final decision atau keputusan akhir, cancel atau lanjut. Zachary Levi juga ngomong sama fansnya ya pada saat live Instagram itu kalau mohon bersabar ya dan berikan waktu kepada DC Studios, James Gunn untuk berpikir gimana membuat sebuah project yang lebih spesial lagi, khususnya ada Shazam di dalamnya. Jadi kayaknya ini akan menjadi angin segar ya bahwa Shazam ini semoga aja nggak di cancel ya guys ya, dan memang terkoneksi dengan universe baru yang hendak dibuat oleh James Gunn. Dan Zachary Levi ini lebih kayak mengencourage ya para fans ini untuk mensupport gitu. Maksudnya itu ketika kita sebagai fans DC, fans Marvel, kalau misalnya ada filmnya di bioskop itu ya di support dan ditonton gitu secara beramai-ramai. Walaupun memang kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sama orang, tapi setidaknya sebagai fans direspek ya, dihargai gitu filmnya dengan menonton langsung ke bioskop. Jadi kan hal itu membuat semangat para sineas pembuat film-film hero seperti DC atau Marvel untuk melanjutkan sequelnya. Jadi lebih kayak ke positive vibe ya. Si Zachary Levi ini menanggapi tentang bagaimana James Gunn hendak merestorasi DC Universe yang khususnya Shazam akan terinvolve di dalamnya. Ia juga memberikan saran untuk easy going gitu ya. Jangan langsung dijudge, berikan mereka waktu, berikan mereka break time untuk memikirkan gimana DC Universe ini ke depannya. Gak mudah berada di posisinya si James Gunn dan Peter Safran itu yang sudah mendapatkan DC Universe atau DC Studios ini yang sudah lumayan kacau ya teman-teman ya. Dan pastinya kita semua tahulah akan hal itu ya. Wah kayaknya kalau aku lihat Shazam ini berada di posisi yang baik ya. Semoga aja baik ke depannya, gak jadi di cancel. Tapi kita gak tahu nih, kadang tuh suka pergerakan berita dan pergerakan fakta ini tuh suka cepat ya teman-teman ya. Hari ini ngomongnya A, besok ngomongnya B, besok ngomongnya Z. Nah itu dia, seperti yang aku katakan di awal bahwa kita berada di uncertain position, di posisi yang masih tidak jelas. Karena gini, ada dua tipe netizen atau fans baik DC atau Marvel yang nonton sebuah film ya teman-teman ya. Ada yang nonton film suka dengan film hero tersebut stand alone aja, nggak usah ada koneksi-koneksi kemana-mana gitu atau ke universe film mana tuh nggak usah, stand alone aja kayak filmnya The Batman sama Joker. Tapi ada juga fans yang nggak mau nonton kalau nggak ada kontinuitas ataupun hubungan keberlangsungan dengan film-film lainnya dan membentuk sebuah universe atau semesta sinematik film gitu. Jadi ada dua jenis penonton gitu ya teman-teman. Kalau aku sih mana aja masuk ya, mau dia stand alone nggak connect oke, mau dia connect pun tambah oke. Karena sebenarnya film-film hero yang terkonek satu dengan yang lainnya itu kan trennya dimulai oleh Marvel Studios ya, ketika mereka membangun Marvel Cinematic Universe baik di fase pertama sampai fase keempat. Jadi kayak tren Marvel itu tuh kayak gitu-gitu loh, mengkonekkan dan menghubungkan berbagai film dan series mereka maupun short film juga membentuk sebuah universe. Jadi orang-orang yang nonton tuh kayak highly expectation bahwa ini tuh koneksi sama ini koneksi sama ini. Jadi kayak udah kebawa tren kayak gitu loh. Padahal stand alone movie hero itu juga bagus loh, seperti The Batman 2022 dan The Joker yang film solonya itu yang katanya nanti kedua mau dibuat dengan Lady Gaga. Aduh, kenapa harus Lady Gaga yang jadi Harley Quinn? Nah jadi gitu guys, menurut aku kalian termasuk jenis penonton yang mana nih? Penonton yang suka stand alone movie doang atau suka dengan nonton yang terkoneksi atau terhubung dengan film lainnya? Tapi yang jelas ya teman-teman, masalah cancel atau enggaknya sebuah film itu tergantung nanti gimana dia ngasilin cuan, ngasilin duit atau enggak. Kalau ngasilin cuan atau duit atau untung, sudah pasti akan dilanjutkan sequelnya, nggak mungkin enggak. Tapi kalau malah bobrok, nggak dapat duit, cuannya sedikit, wah udah pasti di cancel mau sebagus apapun karakternya ya guys ya. Jadi balik-balik ke duit lagi sebenarnya. Kalau menurut aku, kalau kemarin Black Adam itu sukses di pasaran dan mendapatkan cuan yang gede banget, wah itu pasti udah diterusin oleh James Gunn tuh. Dan pasti Henry Cavill nggak jadi dipecat dan tetap berlanjut kayaknya loh ya. Tapi karena kemarin pendapatannya dikit, wah ya sudah cut, di cancel aja. Intinya kalau berdasarkan curhatannya
si Zachary Levi, pemeran Shazam, di Instagram pribadinya itu pokoknya dia happy kalau mau diajak kerjasama dengan James Gunn juga. Dan dia juga optimis bahwa filmnya Shazam itu ke universe baru yang hendak dibuat James Gunn dan Peter Safran ini. Pokoknya masih positif vibes ya guys ya. Untuk saat ini masih positif nih. Jadi kalau berdasarkan penerawangan aku, mungkin aja film Shazam The Fury of the Gods dan sequelnya ke depan itu masih bisa masuk lah ke universe-nya si James Gunn ini. Masih bisa, tapi nggak tahu deh ke depannya akan ada perkembangan seperti apa lagi nih. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang nasibnya film Shazam The Fury of the Gods di tangan James Gunn dan Peter Safran. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.